Intinya satu, apapun pilihannya hari ini suka tidak suka, ya. Fakta di lapangan, dimulai dari eksekutif, dari legislatif hari ini, sampai di masyarakat hari ini terjadi pembelahan. Jadi masyarakat Kediri hari ini suka tidak suka, dari kacamata kita sedang terbelah. Ada yang pro sini dan ada yang pro sana. Padahal proses politik ini biarkan berjalan, karena ini sudah ada domain, aturan dan perundangannya. Mereka yang sudah ditetapkan, di-SK-kan menjadi anggota dewan seharusnya bisa memisahkan dirinya. Yang pertama sebagai pejabat negara, yang kedua sebagai partisipan atau tim ses dari calon. Harapan dan tuntutannya untuk anggota dewan yang baru hari ini, kemarin kan sudah ketemu. Sekarang kan mungkin kita di depannya nggak bisa ketemu atau ngomong, mungkin bisa disampaikan lewat publik apa dari calon. Intinya satu, apapun pilihannya hari ini suka tidak suka, ya. Fakta di lapangan, dimulai dari eksekutif, dari legislatif hari ini, sampai di masyarakat hari ini terjadi pembelahan. Jadi masyarakat Kediri hari ini suka tidak suka, dari kacamata kita sedang terbelah. Ada yang pro sini dan ada yang pro sana. Padahal proses politik ini biarkan berjalan, karena ini sudah ada domain, aturan dan perundangannya. Mereka yang sudah ditetapkan, di-SK-kan menjadi anggota dewan seharusnya bisa memisahkan dirinya. Yang pertama sebagai pejabat negara, yang kedua sebagai partisipan atau tim ses dari calon. Karena mereka menjadi bagian dari partai pengusung. Suka tidak suka, mereka ini kan harusnya tahu menempatkan diri. Ketika saya digaji oleh APBD Kota Kediri, mereka bekerja untuk rakyat Kediri, bukan bekerja untuk partainya sendiri atau bekerja untuk calonnya sendiri. Tetapi kita juga memaklumkan untuk dipisah. Ada saatnya mereka bekerja dan ada saatnya mereka berkampanye atau berkreasi dengan cara mereka. Itu hak asasi. Kalau berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas. Ya, kita yang pahami selama bertahun-tahun sebenarnya kalau mereka dimasukkan dalam hukum positif mereka dilarang, Mas Bedot. Tetapi kita menjadi pemakluman karena apa? Sesuatu yang salah, tetapi ketika dilakukan bersama-sama bertahun-tahun dan masif, itu seperti menjadi lumrah. Lumrah ini bisa berubah ketika sudah ada revolusi di dalamnya. Tetapi hari ini kalau kacamata kita, revolusi itu jauh panggang dari api. Sehingga kami hanya ingin, harapan kami kepada saudara-saudara kita yang resmi hari ini dikukuhkan menjadi wakil kita, wakil kami hari ini, supaya memberikan perubahan-perubahan yang baik buat kota Kediri tercinta kita. Orang Kediri itu tidak butuh banyak hal, tidak butuh monumen-monumen yang ini. Yang dibutuhkan cuma 3 hal. 1, pendidikan. Pendidikan gratis. Semuanya pasti menginginkan pendidikan yang benar-benar gratis. Betul. Bukan gratis hanya sebatas tipuan semata. Gratis di ujungnya, tetapi di dalam pengelolaan pendidikannya masih banyak pungutan liar, mengatasnamakan tetek bengek melalui komite kah, melalui pagos kah, melalui apakah. Betul. Padahal pada prinsipnya ini bisa di-cover oleh APBD Kota Kediri. Berapa sih jumlah anak didik di Kota Kediri dibandingkan dengan uang yang ngendon di APBD Kota Kediri? Semua bisa dilakukan kalau mereka mau melakukan. Terus yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini roh daripada kehidupan manusia. Sehingga di Kota Kediri ini hari ini memang jargon berputaran pengobatan gratis. Itu yang gratis yang seperti apa? Ada 2 opsi dalam gratisnya, yaitu bantuan pemerintah daerah dan bantuan pemerintah pusat melalui PBI, program bantuan iuran terhadap BPJS Kesehatan.
Nah, ketika mereka ini masih geger terus sampai akhir bulan, tidak bersama-sama bersepakat di dalam mengelola PAK, membahas PAK, menetapkan PAK, apa yang terjadi kalau tiba-tiba terjadi seperti COVID kemarin, masyarakat Kota Kediri terkena wabah atau apa? Hari ini bisa dicek berapa BPJS masyarakat Kota Kediri yang masih aktif dan berapa yang sudah tidak aktif. Sehingga ketika dia harus dirawat sedang BPJS-nya mati, pemerintah daerah sanggup nggak nambeli. Karena PAK tidak disediakan, cadangan dan anggaran yang ada bisa tidak mengcover. Rakyat dirugikan. Akhirnya apa? Kalau mereka gelut dewe, perasaannya dewe, golek menangi dewe, kewajiban utama mereka melayani kesehatan rakyat Kediri bisa ditelantarkan nanti. Warga jadi korban. Warga akan jadi korban. Makanya kita harus cerdas. Jangan lihat kampanyenya terus hari ini. Lihat ada sesuatu yang krusial, yaitu apa? APBD Kota Kediri. Sehebat apapun pemimpinnya, ya, sepintar apapun orang yang akan memimpin Kota Kediri, kalau APBD-nya udah disandera oleh mereka bertiga, tidak ada gunanya. Makanya ketika kita nanti dijanjikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetapi hari ini anggota dewannya, pimpinannya masih kerah, masih nggak ucur APBD, kemungkinan besar akan kembali penggunaannya menggunakan APBD 2024 atau APBD sebelumnya. Sehingga janji-janji itu omong kosong, kecuali calon terpilih nanti berani gentle tanpa menggunakan APBD tapi menggunakan kantong pribadi. Jadi sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita harus cerdas. Ini janji-janji, tapi janji ini harus dimulai dengan tindakan nyata, realisasi hari ini. Sampai detik ini, mana ketua banggar, mana ketua komisi belum terbentuk. Apakah cukup dalam waktu 1 hari, 2 hari merefokusing anggaran-anggaran sebelumnya? Kesehatan itu ya. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Menungso kini wis memenuhi 3 hal ini, wis sejahtera. Soal papan iso ngontrak, iso teten bengek, tapi kebutuhan dasar yang paling pokok adalah pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Ini sudah belum disentuh, ya. Lapangan pekerja apa yang konkret hari ini? Teman-teman semua mungkin sekarang bingung mencari pekerjaan. Terpikir nggak untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baik di Kota Kediri? Ada nggak? Sehingga inilah yang menjadi keprihatinan kita. Kalau Dewani ribut terus, kerja urung jadi. Umpama yang contoh gampang Mas Bendot, Gunung Klotok itu aset kita, satu-satunya gunung, satu-satunya bukit yang ada di Kota Kediri. Kira-kira kalau digelontorkan tahun depan 100 miliar untuk merevitalisasi, kira-kira di sana bisa nggak ada tercipta lapangan pekerjaan yang banyak? Ratusan bahkan ribuan. Tetapi sampai detik ini dari satu isi kepala pun anggota dewan ini tidak ada yang terucap. Sehingga saya menduga kekisruhan pembentukan AKD ini, tidak rukunnya anggota dewan hari ini, bisa jadi menjadi bagian dari permainan untuk melanggengkan cara-cara sebelumnya supaya tetap terjadi di 2025 itu. Jadi dong nggak kira-kira sebenarnya? Jadi sengaja digantung di apa supaya APBD-nya kembali kepada APBD yang lama. Nah, nek sing APBD lama kan jelas. Iki wingin untuk proyek piro? Iki wingin untuk Jasmas piro? Sehingga tinggal otak-atik jenenge Pokmas itu karena wis disetujui jumlahnya. Tapi nek dibahas nanti rapi wali kotane nanti baru, otomatis mereka harus mulai lagi dari awal. Gak mungkin Proda masih jalan, gak mungkin proyek-proyek itu jalan nek ora melu
tanggung jawab, melu tanda tangan. Sehingga kita harus fair, kita tidak ingin rakyat ini terus dibodohi. Itu pembelajaran. Ya, pembelajaran pertama sebagai aktivis, sebagai masyarakat yang peduli. Jangan lihat kampanye nih, jangan lihat sopo sing kampanye, tapi lihat apa yang dilakukannya hari ini. Kalau dewannya tetap geger, dewannya tetap saling gantung, AKD tidak terbentuk, pembahasan RAPBD gak dibahas, perubahan atau janji-janji politik untuk selanjutnya itu omong kosong. Modusnya sama berarti ya kan? Jadi modus kita sama dengan kasus pembahasan kemarin. Kalau di tingkat nasional, di ujung kekuasaan ini membuat kegaduhan teteh bengek supaya bisa ada alasan untuk menerbitkan dekret atau apapun. Jadi politik itu jangan dilihat, Pak, jangan baper. Jangan karena mendukung si A, panjenengan membabi buta bahwa yang tidak mendukung si A adalah musuh panjenengan. Itu keliru besar. Mereka adalah bagian dari konspirasi untuk menguasai negeri ini. Terutama yang penting bagi kita, yang terpenting adalah di kota Kediri. Kalau dewane tetap gak rukun iki lho aku yo curiga sengaja digawe gak rukun ben balik APBD-ne kaya 2024. Kenapa di 2024 aku yakin wis wareg Kaplinge dewi-dewi. jan gatele meneh. Rakyat iki bagian sing melanggenkan. Ayo kowe ngaku mau bengok-bengok. Kowe milih kena duwite apa kena pintere? Duwite. Nah, kuwi to. Lah kuwi kaya sadar gak kuwi duit teko ndi? Lah duit-duitmu dhewe. Sehingga dengan kupnya jelas, mereka di ujung kampanye. Contohnya gampang, Mas Imam. Kowe tak ketika untuk sumbangan rombong dengan nilai 5 juta, utekmu mikir lagi sumbangan wali kota, sumbangan APBD apa sumbangan dewan? Sumbangan dewan. Ya kan konyol, itu duit-duitmu dewe lewat APBD. Itu bukan duitnya dewan. Nah, matamu milih nah iya. Ada diming-iming lho, Bos. Nah iya, makanya kudu cerdas. Dibuatlah hari ini, kita ingin ajari. Tapi dengan kesalahan ini, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Orang yang baik bukan hanya orang yang selalu baik, tapi orang yang baik, orang yang mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu ke depannya. Piye Pak Dewan, sama sadar gak? Kan gitu. Sadar gak bahwa di depan panjenengan uang 1, sekian triliun itu duduk duwite mbahmu iku duwite rak. Ya saiki tak takoni gajimu umpama 20 juta. Uteke sampean mikir gak? Tanggamu ana sing tukuli batu, ana sing yatim piatu, ana sing tidak mampu. Tapi selama dia memiliki rumah, selama dia tinggal di rumah itu, tetap tok tarik pajak sesuk dipangan ora enak, mben dipangan ora enak, ki bayar sekolah ora enak, tapi pajak tetap kudu dibayar. Jadi sampean harus menyadari bahwa uang yang mengalir ke rekening panjenengan sebagai gaji, sebagai fasilitas dan sebagai tunjangan itu uang yang dipungut dari kaum fakir miskin dan seluruh warga yang ada di kota Kediri. Sadari itu melekat dalam darah panjenengan, mengalir dalam otak panjenengan. Tinggal tunggu ajab Allah kalau kamu mau memainkan. Sadar mboten nih Pak Joni? Aja kemeluwin ti mentang-mentang duite akeh ngalor ngidul gawe tas. Apa kabeh iso dituku ning donya iki? Iso nuku dosa ya? So. Kuwi yo ngono. Budal mulai umrah kemeluwin ti sok alim sok apa? Saiki pemeneh jadi wakil, jadi ketua iki. Kowe piye iso Janji ora korupsi.
Tapi bosok sampean kayak pencerahan lho rada mingkem cangkeme. Jadi ora Paling ngerti malian. Ayo guyu wae saiki. Ya Hasin. Kowe ketemu lho isine aspal, isine gragal, isine paping kowe. Ya ora. Monggo masyarakat silakan ditanyakan itu kepada seluruh ini. Kita akan terus berjuang seperti ini, bahwa kita beri edukasi ke masyarakat. Ya, dari dubur ayam iku isine ana loro, ya telek ya ndok. Jadi gak peduli kowe iki lulusan universitas endi kek, kowe profesor teko endi kek, jenderal teko ndek, nek kelakuanmu korup, panggah kowe kaya Oke, Kang Rio, terima kasih pencerahannya. Jadi semoga pesan terutama 3 hal tadi itu didengarkan oleh yang terhormat anggota Dewan di dalam, dan istilahnya Saroja siap selalu berdiskusi, mengawal dan menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada yang terhormat anggota Dewan yang sesungguhnya. Kita akan terus, kita masih mengantongi banyak data, banyak hal tentang apa yang terjadi di kota Kediri ini, sehingga kita akan terus mengawal. Tidak hanya di sini, kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita perjuangkan, termasuk ke ranah penegak hukum untuk selanjutnya, ya. Sehingga Saroja akan tetap seperti biasa. Siapapun nanti yang menjadi wali kota, siapapun yang menang dalam kontestasi pilkada nanti, Saroja tetap seperti ini, tetap di jalanan, menjadi bagian parlemen jalanan yang ada di kota Kediri. Monggo lanjut. Kami masyarakat, semoga suara saya didengar dari dalam. Berpesan kepada seluruh anggota Dewan yang terpilih dan sudah dilantik. Sampai kapanpun kami akan terus bergerak. Kami akan terus memantau kinerja Anda sebagai wakil kami. Ketika ditemukan kinerja Anda sudah melenceng dari kita yang ditentukan, kami tidak akan bosan-bosannya bergerak. Terbukti hari ini kami kecewa terhadap kinerja Anda sebagai wakil kami. Dan untuk pelampiasan kekecewaan masyarakat, izinkan masyarakat untuk melampiaskan emosionalnya terhadap dewan-dewan gadungan. Para rakyat yang terhormat, silahkan Anda melampiaskan kepada amarah atau kekecewaan kepada Dewan Gadungan Bangsat bajingan Dewan Bajingan gitu. Sadarilah Anda digaji rakyat. Bekerjalah untuk rakyat. Jangan bekerja untuk kepentingan partai Anda, kepentingan paslon Anda, atau kepentingan golongan Anda. Sekali lagi, manusia dibekali oleh Allah akal yang baik. Gunakanlah akal nalar Anda untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Ada kutipan kata-kata yang sangat luar biasa. Ketika manusia itu dibekali nalar, namun dia gagal bernalar, maka disebut dungu. Ya. Saya ulangi lagi, jika kalian gagal bernalar, sementara Tuhan memberikan nalar yang baik untuk Anda, maka Anda disebut dungu. Terima kasih. Monggo yang lain. Undangan suruh masuk. Undangan kabinet suruh masuk. Mohon maaf Pak Wakil Ketua Hewan, Bu Wakil Ketua Hewan, saya sebagai rakyat Dewan mau tanya, apakah di dalam juga ada paripura-pura? Apakah yang dibuat paripura itu uangnya rakyat juga? Hewan aja bisa jawab. Kenapa yang di dalam itu kalau kita datang mau lari? Iya, jadi logo aneh. Oke, perwakilan teman-teman dari segala lapisan, di sini forumnya bebas. Silahkan Anda ungkapkan pendapat-pendapat Anda, pertanyaan Anda, kekesalan Anda ataupun kekecewaan Anda di sini bebas. Silahkan.
Yang mau mengungkapkan, ayo. Aku pengen masukkan kami krono aku. Ayo, wes gorono gak apa ayo. Ayo masukkan. Awal, lek kowe geser pagar, lihat anggota dewan ini. Jangan dibuka ini. Ya, kalau mau masuk silakan lewat pintu samping. Pintu ini miliknya rakyat. Rakyat tidak menghendaki dibuka untuk hari ini. Kami mengharap kepada para dewan-dewan gadungan, semoga ke depan para dewan-dewan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan memperjuangkan hak-hak perutmu sendiri. Kita rakyat, kami rakyat sudah memilih panjenengan. Karena janji panjenengan lah, kami mau memilih panjenengan. Monggo. Untuk kedepannya, para dewan-dewan gadungan, saya memohon untuk memakmurkan masyarakat, sekolah gratis, kesehatan gratis, carilah untuk mencari peluang pekerjaan juga enak, biar warganya makmur sentosa, tidak memakmurkan keluargamu sendiri. Terima kasih. Pak Asin, monggo tanggapannya dari masyarakat. Sebagai Pak Joni, ya, untuk kepada Mas Imam, tanggapan Anda saya terima, nanti menjadi catatan buat saya dan Pak Asin dan rekan-rekan semuanya. Bila mana nanti ada kekurangannya, nanti kita akan memperbaiki. Untuk Mr. Rasin, hari ini Anda berjas dan berdasi masuk ruangan AC dan keluar masuk di kapal. Kami tunggu janji dan kerja Anda. Kalau Anda tidak bisa bekerja maksimal melayani kami akan tidak segan-segan turun jalan terus. Siap ora Pak Asin di demo terus? Siap. Aco. Ket mau kok sing tulisan Mr. Asin karo Mr. Joni. Mbok sekali-kali yang si cewek cantik ini, Miss Ido, ayo bicara kau, jangan malu-malu. Ayo Miss bicara Ido. Mbak Sido. Nah, Anda tokoh terpandang loh di kota ini. Gini loh Mas, aku kan ya manut ae. Pokoknya aku yang penting oleh bayaran ya wis. Terserah aku oleh Inilah kualitas wakil kita. Manut ae sing penting cair. Sing penting oleh duwe. Mbuh piye carane, mbuh piye lek golek saka nilep, saka ngapusi, saka penyelundupan anggaran, sing penting duwe. Jadi sudah diketahui masyarakat, seperti inilah kualitas dari wakil rakyat kota Kediri. Persetan dengan apapun yang penting duwe. Supaya didengar jelas, di sini banyak sekali yang hadir, baik dari APH ataupun teman media, juga teman aktivis, masyarakat yang lewat. Saya tak bicara sekali lagi supaya didengar. Kualitas daripada wakil rakyat kota Kediri adalah ujung-ujungnya duwe. Sing penting duwe, rakyate luwe gak mikir, sing penting duwe. Pun Kang Priyo, saya pikir sudah cukup. Ya, sudah habis 1 jam. Ya. Orasi, pesan dan harapannya untuk
dewan kedepannya sudah disampaikan dan semoga didengarkan, mungkin didengarkan dengan cara yang seperti ini, paling tidak terlalu serius tapi memang poinnya mengena dalam tanda kutip. Kita menghimbau mulai hari ini setelah panjenengan semua dikukuhkan, ketika Anda sudah di dalam, buang baju-baju yang lainnya. Hanya satu baju yang melekat pada diri panjenengan adalah baju rakyat Kota Kediri. Tepuk tangan, kita doakan bersama-sama. Semoga nanti kita yang hadir di sini maupun yang di dalam sana selalu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata tidak ada niat lain kecuali untuk kebenaran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya juga berpesan kepada wakil rakyat kita. Ini Mr. Asin ini, besok itu kalau mau tampil di depan publik, nek desa yang desa tenanan, ojo desa nanggung ngono ya. Wis gawe jas, kubluke hebat, brengose mancep, tapi rokoke nyempil. Kuwi rokoke kuwi utangan ning warunge sapa kuwi? Buayane kantonge sijine HP canggih. Ya rokoke rokok lintingan. Ya. Iki dadi nek dadi dewan iku nek main drama sing total ben kebohongane gak terdetek, sehingga kita hari ini suka tidak suka kita mengajari, memberi edukasi kepada masyarakat, melihat segala program, melihat segala janji ke depan kita, kembalikan kepada perilaku hari ini dan esok hari. Sekali lagi terima kasih untuk yang terhormat Ibu dari Partai Panci, ya, Pak Joni dari Partai Golkar, ya, dan juga Mr. Asyid dari Partai Adem Panas, ya. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan akan tetap di jalur kebenaran. Kalau Anda lupa dan Anda melupakan, bahkan mengkhianati amanah dan harapan kami warga Kota Kediri, segera saja Allah akan melimpahkan azabnya. Itu saja, mungkin Mas Bendor bisa ditutup. Kita ramah-tamah, air minumnya keluarin, kita ngopi, kita santai, habis itu kita buka. Baik, terima kasih. Ya. Hari ini kita tutup acara. Terima kasih sudah mendengarkan Saruja Solusi untuk Kediri Raya. Terima kasih. Salaman kepada anggota dewan kita, berikan kesempatan supaya mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan amanah.